Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan kita masih diberikan kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, terutama nikmat kesempatan untuk bisa hadir berjamaah di sini dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua taufik dari Allah. Allah yang menggerakkan kita bisa hadir ke sini. Maka tugas kita adalah terus mensyukuri nikmat yang hari ini yang sekarang Allah berikan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung dari nikmat yang hilang. Kita suka mengharap nikmat yang belum datang. Nikmat yang sudah ada tidak kita syukuri. Maka jangan sampai nikmat ini lepas, yang diinginkan belum juga tiba. Mari bersama-sama kita kuatkan diri kita untuk mensyukurinya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mendekat kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamun alal mursalin, kata Allah. Jadi salam kesejahteraan bagi seluruh pembawa risalah. Dan ini pahalanya besar. Jika disebut Nabiullah, maka segera untuk bersalawat kepadanya. Terlebih juga dengan para nabi yang lain. Wassalamun ala Ilyasin, Nabi Ilyas, Harun, Daud, wa Harun. Terus Nabi Isa, Nabiullah Ibrahim. Dan itu hak mereka untuk disalawati dan pahalanya besar bagi kita. Yang sering kali kita meremehkan hal ini. Karena ini bagian dari amal soleh, maka ketika disebut Nabiullah Muhammad dan nabi-nabi yang lain, mari kita bersalawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-11, malam yang ke-12. Kita mentadaburi ayat dalam surah Al-An'am di ayat 160. Wa man jaa'a bil hasanati asyru amsalihha. Jadi kebaikan itu Allah akan balas 10 kebaikan, 10 kelipatan. Tapi kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jaa'a sayyi'at falahu yujza amsalihha wa hum la yudlamun." Jadi kalau keburukan, kita melakukan keburukan, maka kata Allah, Allah akan membalas sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Tidak berlipat-lipat. Karena Allah itu tidak zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Islam mengajarkan kepada kita niatnya seorang mukmin itu lebih dahsyat dari amal yang dilakukan. Baru niat, belum melakukan amal, apalagi kalau sudah dilakukan amal itu. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbincang terkait dengan orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, maka saat itu Rabi'ah al-Aslami saat itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku juga ingin masuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka kata Rasulullah, bantu aku untuk
bisa bersamamu nanti di surga dengan sujudku. Atau Ukayasah, sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menyampaikan terkait golongan orang-orang yang nanti masuk surga tidak dihisap, langsung masuk surga. Ternyata Ukayasah ini, siapa yang pingin berdiri Ukayasah? Saya ya Rasulullah. Allah sudah mencatatmu sebagai orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisap. Terus sahabat yang lain juga berdiri, saya ya Rasulullah. Terlambat, kata Rasul. Engkau sudah didahului oleh Ukayasah. Ternyata dalam riwayat Ukayasah ini sudah bertahun-tahun meniatkan kalau dia tuh pingin masuk surga tanpa hisab. Ternyata niat itu menjadi kenyataan. Maka iya'lamillahu fi qulubikum khaira, kata Allah. Allah itu mengetahui hatimu, apa yang ada di dalam hatimu. Ketika itu ada kebaikan, maka penuhilah hati-hati kita itu dengan kebaikan. Ketika hati ini penuh dengan kebaikan, maka akan tertanam niat-niat yang baik, maka tidak mungkin perilakunya itu buruk. Maka nggak ada istilah yang penting walaupun tindakannya buruk, yang penting hatinya baik. Itu tidak kontradiksi, tidak berbanding lurus. Orang yang hatinya baik, maka perilakunya juga akan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah shortcut, jalan pintas menuju surga. Hanya cukup dengan niat kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Bahkan kalau kita melihat ada seseorang yang dermawan, ada orang yang melakukan kebaikan panjang, qiyam Ramadan, qiyamnya itu panjang lama, sujudnya lama, tilawahnya sudah banyak. Terus terniat, terbetik dalam hati kita, saya juga ingin suatu hari seperti dia. Saya ingin bacaan saya bagus. Saya ingin juga nanti menginfakkan harta saya ingin menuntaskan kemiskinan. Dan itu sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah SWT. Dan itu bisa menjadi amal yang dahsyat saat dilakukan. Maka kita perlu untuk meniatkan segala kebaikan yang ada di dalam diri kita. Itu namanya shortcut. Apa yang disebutkan oleh Allah, wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa amsalihha la illa yuzlamun. Dan Allah tidak pernah zalim, ya. Allah itu tidak pernah zalim. Allah akan balas keburukan setimpal dengan keburukan, enggak Allah lebih-lebihkan. Tapi kalau kebaikan, Allah berikan 10 kali lipat. Maka jangan pernah meremehkan amal yang kecil. Meskipun itu kecil, tampak sepele di hadapan manusia, tapi kalau ini Allah ridho, maka itu yang terbaik. Dibanding melakukan amal dahsyat, amal yang besar, tapi Allah tidak ridho, untuk apa kita melakukan? Gak ada gunanya. Kunci ridho itu ada 2. Yang paling ikhlas, yang paling ikut ittiba kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ahabul a'mal adwamuha wa inqal. Allah itu sangat mencintai amal yang kecil, tapi dawam, terus menerus ia lakukan, meskipun dianggap sepele oleh orang lain. Baru niat, tapi ini bagian dari kebaikan. Dan ini yang penting. Dan jangan pernah untuk meniatkan keburukan, karena dosa itu nggak dilihat besar atau kecilnya. Ada orang yang melakukan dosa besar, tapi dia segera bertaubat pada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena Allah sebutkan wa yaqulu jami'al mu'minin wa tubu ilallah, kata Allah. Wahai seorang mukmin, wahai seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, bertaubatlah kepada Allah. Enggak disebutkan Allah dosa kecil, dosa besar. Ini kita sering meremehkan dosa kecil. Karena sering kita lakukan, jadi ini nanti Allah murka. Lebih mulia orang melakukan dosa besar dan dia taubat dan tidak mengulangi lagi. Dan ini penting untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita.
Dan kita punya potensi untuk itu, fujur dan takwa. Maka Bapak Ibu, mari di hari yang ke-11, malam yang ke-12, tugas kita terus niatkan kebaikan. Kalau ada lintasan-lintasan pikiran yang buruk, urungkan. Jangan dilakukan. Lakukan kebaikan. Dan itu nanti akan kita bahas di pekan depan. Apa yang menyebabkan kita itu niat baik aja susah, itu karena apa? Ada 3 hal yang akan kita sampaikan pekan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Fastami'u ya ulil absar innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.